Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Dwi Apriani, stambuk I1E118036. Judul penelitian yaitu mengetahui desain kapal modern untuk efektivitas penangkapan ikan. Penelitian ini penting dilakukan dikarenakan desain kapal lebih modern jauh lebih besar dalam penangkapan. Penelitian ini harus dilakukan agar para nelayan tidak khawatir akan kerusakan pada kapal dan terutama jumlah penangkapan semakin bertambah. Penelitian ini dapat dilakukan di perairan terbuka maupun di perairan tertutup pada bulan purnama maupun pasang surut. Adapun nelayan akan mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak seperti ikan tuna dan cakalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asman dengan stambuk I1A9160006. Adapun judul untuk penelitian saya yaitu analisis antrian kapal di pelabuhan perikanan Pantai Sodoha. Tujuan saya melakukan penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui tingkat pelayanan dan menghitung waktu tunggu kapal dalam antrian. Maka dengan demikian kita dapat membantu nelayan memecahkan berbagai persoalan-persoalan yang mereka hadapi pada saat melakukan bongkar muat hasil tangkapan mereka. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Vina Miranti, stambuk I1E1118021. Saya adalah mahasiswa program studi perikanan tangkap Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan Universitas Haloleo. Jadi video ini saya akan menjelaskan mengenai judul penelitian yang akan saya teliti nanti dengan judul Deteksi Faktor Perbedaan Penggunaan Warna Lampu pada Alat Tangkap Bagan terhadap Hasil Tangkapan dan Penyebab Berkurangnya Hasil Tangkapan Ikan Lure di Teluk Sampulawa, Kabupaten Buton Selatan. Nah, pentingnya melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui warna lampu apa saja yang disukai oleh ikan lure, sehingga dengan diketahuinya warna lampu yang disukai, maka masyarakat akan dengan mudah melakukan pengoperasian tanpa harus menyiapkan warna lampu yang beragam. Dengan begitu akan meminimalisir pengeluaran biaya. Nah, mengapa harus melakukan penelitian ini? Karena penelitian itu bertujuan untuk memecahkan permasalahan, sehingga dengan dilakukannya penelitian ini maka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat mengenai warna lampu yang dominan disukai oleh ikan lure. Nah, untuk lokasi penelitiannya ini bisa dilakukan di mana saja, terutama untuk wilayah atau daerah yang mengoperasikan alat tangkap bagan. Tapi untuk diri saya pribadi, penelitian ini saya tujukan khusus untuk wilayah Teluk Sampulawa atau Kabupaten Buton Selatan. Nah, untuk waktu terbaik untuk melakukan penelitian ini adalah di mana bulan-bulan terjadinya pengelonjakan atau kenaikan stok ikan lure. Nah, untuk hasil tangkapan yang diperoleh akan terlihat pada saat pengoperasian berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kadelinda Wati, stambuk I1E118027. Di sini saya mengambil judul penelitian tentang daya tangkap bubu lipat yang dioperasikan oleh nelayan tradisional. Alasan saya mengapa saya mengambil judul penelitian ini karena bubu lipat merupakan alat tangkap yang ramah lingkungan, bernilai ekonomis, dan juga sangat mudah untuk dioperasikan. Penelitian ini sangat penting dilakukan agar dapat mengetahui daya tangkap alat tangkap tersebut. Penelitian ini dapat dilakukan di kawasan yang sebagian besarnya ditumbuhi oleh tumbuhan mangrove. Alat tangkap ini dioperasikan pada pagi hari dari pukul 5 sampai 8 pagi, sehingga hasil tangkapan akan menjadi lebih segar dan nilai jual juga semakin tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paulus Suleman dengan stambuk I1E118018, program studi perikanan tangkap. Judul penelitian, pengaruh konsentrasi klorofil A terhadap jumlah dan ukuran hasil tangkapan. Pentingnya melakukan penelitian ini karena bertujuan untuk membantu nelayan dalam proses penangkapan, khususnya untuk menentukan daerah fishing ground atau daerah penangkapan ikan.
Penelitian ini harus dilakukan karena dengan mengetahui daerah fishing ground atau daerah penangkapan ikan, tentunya akan membantu nelayan khususnya dalam perekonomian, yaitu dalam mengurangi biaya-biaya operasional yang dibutuhkan. Penelitian ini baik dilakukan di daerah-daerah yang mengalami upwelling seperti di Selat Bone dan sebagian di Laut Banda pada bulan November sampai dengan pada bulan Januari. Diperkirakan hasil-hasil yang akan diperoleh nelayan dengan mengikuti metode ini akan memperoleh hasil yang baik dengan ukuran yang besar, tetapi modal yang dibutuhkan atau biaya operasional yang dibutuhkan adalah sedikit. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Febriansyah Valentino, Stambuk I1E118-042. Judul penelitian mengetahui keefektifan lampu celup pada alat tangkap yang menggunakan cahaya sebagai alat bantu penangkapan ikan. Pentingnya melakukan penelitian ini yaitu untuk lebih efisien, efektif, dan kemajuan di bidang dalam hal mengumpulkan ikan dengan menggunakan lampu celup. Mengapa penelitian ini harus dilakukan? Karena dilihat dari metode atau cara-cara sebelumnya yang menggunakan lampu-lampu permukaan kiranya kurang efektif dalam hal mengumpulkan ikan di satu titik dengan cepat. Penelitian ini bisa dilakukan di alat-alat tangkap yang menggunakan alat bantu lampu seperti bagan maupun alat-alat sejenisnya yang menggunakan cahaya sebagai alat bantu. Waktu terbaik untuk penangkapan ikan ini dalam hal ini lampu yaitu pada malam hari pada ikan-ikan pelagis kecil maupun ikan pelagis besar yang bersifat fototaksis positif. Untuk hasil ditargetkan ikan-ikan pelagis kecil dan besar. Untuk hasil ditargetkan ikan-ikan pelagis kecil dan besar, dan tentunya ditargetkan lebih banyak hasil yang diperoleh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajeria, Stambuk I1E118-011, jurusan Perikanan Tangkap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Judul penelitian, distribusi suhu permukaan laut secara spasial dan temporal, hubungannya dengan hasil tangkapan. Apa pentingnya melakukan penelitian ini? Penelitian ini sangat penting dilakukan agar nelayan dapat mengetahui penyebaran suhu permukaan laut secara spasial dan temporal dengan menggunakan satelit Aquamodis. Mengapa harus dilakukan? Agar nelayan dapat melakukan penangkapan ikan secara produktif dengan mengetahui penyebaran daerah penangkapan ikan yang potensial berdasarkan suhu permukaan laut secara spasial dan temporal. Penelitian ini dapat dilakukan di mana saja. Penelitian ini dapat dilakukan di daerah tropis maupun subtropis, contohnya seperti di perairan Wakatobi. Hasil apa saja yang didapatkan nelayan? Nelayan dapat menghasilkan ikan tuna, seperti ikan tuna madidihang. Itu saja dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuning, Stambuk I1E118-020 dari program studi perikanan tangkap. Judul penelitian saya yaitu pengaruh suhu permukaan laut menggunakan data citra Aquamodis dan hubungannya dengan daerah penangkapan ikan. Mengapa harus dilakukan penelitian tersebut? Karena kebanyakan nelayan masih menggunakan cara-cara tradisional dalam penentuan daerah penangkapan ikan, sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama ke fishing ground. Penelitian ini dapat dilakukan di Teluk Bone, Laut Maluku, dan Laut Flores dengan waktu terbaik dari bulan Desember sampai dengan bulan Februari, dengan hasil tangkapan yang cukup banyak. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharni, Stambuk
I1A1180034. Judul penelitian saya adalah keanekaragaman plankton sebagai bioindikator kualitas air di Sungai Nangan-Nangan. Mengapa saya memilih judul ini? Karena saya ingin mengidentifikasi, mengetahui keanekaragaman dan plankton apa yang mendominasi pada Sungai Nangan-Nangan ini. Penelitian ini sangat penting karena ketika kita menemukan plankton pada perairan tersebut, maka akan memperkuat penilaian kualitas perairan tersebut, dan penelitian ini dapat dilakukan pada bulan April. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muslihi Stambuk, I1S1184048. Jurusan Perikanan Tangkap, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Adapun judul penelitian saya yaitu analisis hasil tangkapan ikan pancing joran menggunakan umpan udang. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis ikan apa saja yang menyukai atau tertarik dengan alat pancing menggunakan umpan udang ini. Kemudian mengapa penelitian ini dilakukan? Karena di kampung saya sendiri itu sangat jarang sekali kita dapatkan nelayan yang ketika mereka memancing itu menggunakan umpan udang ini. Adapun tempat dilakukannya praktek ini, penelitian ini adalah di perairan Wadeburi. Kemudian waktu yang paling baik untuk dilakukan adalah di bulan 7 pada saat libur ya. Kemudian kemudian hasilnya semoga saja penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada nelayan-nelayan di sana betapa pentingnya kita menggunakan umpan udang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Ihsan Tahir, Stambuk I1S11035. Judul analisis perbedaan penggunaan warna lampu Petromax terhadap hasil tangkap alat tangkap Pursesein. Pentingnya melakukan penelitian ini untuk mengetahui ketertarikan ikan terhadap cahaya atau ikan yang bersifat fototaksis positif. Dan mengapa harus dilakukan penelitian ini, yaitu agar kita mengetahui jenis cahaya atau warna lampu yang ikan sukai agar ikan mau mendekat saat melihat cahaya tersebut. Penelitian ini dapat dilakukan di atas permukaan air laut, dan waktu untuk melakukan penelitian ini yang cocok yaitu di malam hari. Hasil penangkapan dapat dilihat pada saat penelitian berlangsung. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyari, Stambuk I1S1184030. Ya, judul penelitian saya yaitu menambahkan alat tangkap serok berukuran mata jaring besar sebagai alat bantu bagan yang dapat menyeleksi. Alasan saya memilih dari tujuan penelitian ini, mengapa? Agar ikan yang bukan tujuan penangkapan dapat disaring melalui serok ini hingga dilepaskan kembali ke laut dan dapat dilestarikan atau dikembangbiakan. Karena jika dibiarkan terus-menerus, ikan yang bukan menjadi tujuan penangkapan pada bagan, spesies tersebut kemungkinan akan menjadi menipis dan tidak ada lagi keberlanjutan terhadap ikan tersebut. Jika nelayan menggunakan serok ini dan peduli tentang kehidupan ikan dan keberlangsungan ikan, maka hasil yang akan didapatkan akan menjadi selektif dan juga berguna untuk keberlangsungan hidup ikan yang bukan menjadi tujuan penangkapan. Contohnya bayi tuna sering sekali tertangkap oleh bagan.
Bagan biasanya dioperasikan mulai dari matahari tenggelam hingga matahari terbit atau pada malam hari. Ketika jaring bagan telah diangkat, dan disitulah serok digunakan untuk mengambil ikan-ikan tersebut. Bagan ini dioperasikan bisa di pesisir pantai maupun hingga ke laut lepas. Ya, cukup sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alda Rizka dengan NIM I1E11905. Judul yang saya ambil adalah alat tangkap. Di sini saya akan menjelaskan mengapa saya mengambil judul ini dan apa pentingnya melakukan judul penelitian ini. Penelitian ini sangatlah penting karena kita dapat mengetahui definisi alat tangkap. Alat tangkap adalah sarana dan peralatan atau benda-benda lain yang dipergunakan untuk menangkap ikan. Berbagai macam kepentingan yang dapat hidup dan berkembang karena adanya alat penangkap ikan yang diperankan oleh para nelayan di seluruh dunia. Adalah aspek ekonomi dan aspek perdagangan, aspek sosial, aspek pertahanan dan keamanan, serta aspek kesehatan. Adapun masing-masing alat tangkap jaring yakni prusen, gillnet, payan, trowel, lampar, dan gol. Mengapa kita harus melakukan penelitian ini? Supaya kita dapat mengetahui lebih banyak lagi tentang alat tangkap dan dapat memperkenalkan cara mengoperasikannya di setiap masing-masing alat tangkap dan tahu pula bagaimana memanfaatkannya dengan baik. Di mana penelitian ini dilakukan? Penelitian ini dilakukan di mana saja tergantung dari cuaca. Apabila cuaca bersahabat, maka kita dapat memperoleh hasil yang baik, dan apabila cuaca tidak bersahabat, maka kita dapat memperoleh hasil yang kurang baik. Oleh karena itu, cuaca berperan penting dalam penelitian ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryanton, Stambuk I1E11909. Judul penelitian yang akan saya ambil, bagaimana caranya menangkap ikan teri. Lanjut penjelasan mengapa pentingnya melakukan penelitian tersebut. Karena agar kita mengetahui bagaimana cara menangkap ikan teri, sebab ikan teri ini dia hanya bisa ditangkap pada saat malam hari. Artinya berarti dalam hal ini ikan teri ini tidak bisa ditangkap pada saat siang hari ataupun pada saat terang bulan. Selanjutnya penjelasan mengapa harus dilakukannya penelitian tersebut, karena agar kita mengetahui bahwa ikan teri itu mempunyai karakteristik diantaranya bentuk tubuhnya yang agak panjang dan sedikit selender. Bagian perutnya membulat. Selanjutnya, di mana saja penelitian tersebut bisa dilakukan? Penelitian ini bisa dilakukan di laut pada saat malam hari, karena memang ikan teri ini dia hanya bisa ditangkap pada saat malam hari. Selanjutnya, waktu atau musim. Ikan teri ini dia di kampung saya dilakukannya pada saat bulan Desember sampai bulan April, dan hasil yang akan didapatkan seorang nelayan tergantung pada nelayan itu sendiri. Karena ketika nelayan itu bijak dalam menentukan tempat bagan yang dekat dengan gerombolan tersebut, maka hasil yang didapatkan seorang nelayan itu akan memuaskan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunita yang Stambuk I1E11809 yang judul penelitian pengaruh perbedaan ukuran mata pancing terhadap jumlah hasil tangkapan di perairan Teluk Kendari. Pancing merupakan alat tangkap yang paling sederhana yang banyak digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Pancing juga merupakan alat tangkap yang ramah lingkungan yang bisa digunakan di mana saja, baik di perairan air tawar, air laut, dan air payau. Penelitian ini penting dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan ukuran mata pancing terhadap jumlah hasil tangkapan yang didapatkan oleh nelayan, agar nelayan dapat menggunakan alat tangkap yang tepat dan meminimalisir pengeluaran untuk membeli alat tangkap atau pancing yang berbeda ukuran. Penelitian ini dilakukan di Teluk Kendari agar
Alat tangkap pancing tidak hanya digunakan pada saat waktu luang, tetapi juga digunakan untuk membantu perekonomian masyarakat di Teluk Kendari. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari, stambuk I1E11804. Adapun judul penelitian saya yaitu penangkapan ikan laut menggunakan alat tangkap pancing rawai dasar oleh nelayan. Penelitian ini penting dilakukan karena bertujuan agar nelayan dapat mengoperasikan alat tangkap pancing rawai dasar, di mana alat tangkap rawai ini bersifat pasif sehingga memudahkan nelayan untuk menangkap ikan. Penelitian ini harus dilakukan karena dengan mengetahui pengoperasian alat tangkap pancing rawai dasar, maka perekonomian nelayan semakin baik dan dapat membantu masyarakat sekitar untuk meningkatkan hasil tangkapannya, di mana alat tangkap pancing rawai dasar ini hanya menangkap ikan yang berukuran besar dengan menggunakan umpan. Penelitian ini dapat dilakukan di perairan dalam seperti Laut Banda. Penelitian ini dapat dilakukan sepanjang tahun atau setiap hari karena tidak tergantung oleh musim. Hasil dari alat tangkap pancing rawai dasar ini adalah ikan yang berukuran besar seperti ikan baung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Karirata, stambuk I1E1180443, jurusan Perikanan Tangkap, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dalam video ini saya menjelaskan tentang judul penelitian pengaruh teknologi alat bantu rumpon terhadap alat tangkap polen lain dengan hasil tangkapan ikan cakalang. Pentingnya melakukan penelitian ini agar menentukan fishing ground sehingga mengefisienkan operasi penangkapan untuk para nelayan. Mengapa dilakukan penelitian ini? Agar membantu dan mempermudah para nelayan untuk menentukan fishing ground sehingga menghemat bahan bakar karena tidak lagi mencari dan menangkap kelompok ikan dengan menyisiri laut yang luas. Penelitian ini dilakukan pada daerah Laut Banda pada bulan September hingga Desember karena pada bulan tersebut merupakan musim penangkapan sehingga jumlah hasil tangkapan lebih banyak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mianti Panusu dengan NIM I1E119 011 dari Universitas Halholeo, Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, jurusan Perikanan Tangkap. Baik, saya akan membahas tentang tema yang saya ambil, yaitu tentang alat tangkap bubu lipat. Di mana alat tangkap bubu lipat ini diklasifikasikan dalam kelompok perangkap dan penghadang. Alasan saya memilih alat tangkap bubu lipat ini, yang pertama, alat tangkap bubu lipat ini memiliki bahan yang sangat sederhana dan mudah dicari, di mana dalam proses pembuatannya hanya memerlukan jaring dan besi. Jaring digunakan sebagai rangka dan besi berfungsi sebagai kerangka dan juga pemberat. Alasan kedua, alat tangkap bubu lipat ini relatif berukuran kecil dan ringan, sehingga dengan konstruksi demikian kita tidak perlu takut karena alat tangkap bubu lipat ini tidak akan merusak karang selama proses pengoperasiannya. Dan ini sangat menguntungkan bagi para nelayan kecil karena mereka juga dapat menggunakannya. Alasan terakhir, hasil tangkapan dari bubu lipat ini sangat beragam, antara lain kepiting bakau, udang galah, ikan sidat, dan ikan kerapu. Karena alat tangkap bubu lipat ini tidak hanya dioperasikan di perairan air asin saja, tapi dapat dioperasikan di perairan air tawar juga. Baik, sekian dari video saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Sucipto. Saya mahasiswa perikanan jurusan Perikanan Tangkap Universitas Halholeo dengan stambuk I1E11913. Nah, judul penelitian saya tentang pemberian pakan pelet terhadap pertumbuhan udang. Nah, pentingnya melakukan penelitian ini karena merupakan salah satu alternatif yang dapat dikaji dan dikembangkan melalui percobaan penelitian ini. Sehubungan dengan judul penelitian saya.
Nah, karena masalah terbesar sekarang yang dihadapi para pembudidaya adalah minimnya pertumbuhan atau dengan kata lain masalah pertumbuhan yang sangat sulit atau kurang efisien. Pengujian kandungan pakan ini dilakukan di laboratorium, sementara pengujian langsungnya itu dilakukan di tambak pada saat penebaran bibit benih. Pakan ini dapat berpengaruh pada pertumbuhan dan efisiensi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Jigati dengan stambuk I1E11808. Judul yang akan saya jelaskan adalah tangkap kacing yang disebut pursen. Pursen adalah alat penangkapan ikan yang berbentuk 4 persegi panjang atau gabungan 4 persegi panjang yang terletak di tengah dengan bentuk trapesium yang terletak di sisi-sisinya. Untuk mengelola sumber daya perikanan dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk juga dengan melakukan penangkapan ikan. Salah satu teknik penangkapan ikan yang tengah mengalami pengembangan saat ini adalah tangkap kacing yang disebut pursen. Dalam pengembangannya, pursen terus mengalami penyempurnaan, tidak hanya dalam bentuk, juga termasuk dalam bahan, perahu, atau kapal yang sering digunakan untuk usaha penangkapannya. Pengoperasian pursen dapat dilakukan pada siang hari ataupun malam hari. Pada siang hari, pursen dibantu dengan bantuan rumpon, sedangkan pada malam hari, pursen dibantu dengan lampu petromas. Keberhasilan pengoperasian pursen dapat dilihat oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, kecepatan dalam melingkari gerombolan ikan, yang kedua, kecepatan dalam tenggelamnya pemberat, yang ketiga adalah kecepatan dalam penarikan tali kolor. Pengaturan jaringan harus cepat dan tepat sehingga gerombolan ikan tidak dapat kabur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna dengan stambuk I1E1190006 dari Universitas Haloleo, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Perikanan Tangkap. Baik, di sini saya akan menjelaskan judul saya, yaitu ubur-ubur. Ubur-ubur itu 98% air, tanpa hati dan otak. Walaupun tanpa otak, ia mempunyai jaringan saraf untuk mengetahui keadaan lingkungan dan mengatur aktivitas tubuhnya. Ubur-ubur bisa bertahan di ekosistem apapun di dalam air. Penglihatan ubur-ubur bergantung pada sensor saraf yang bernama opsin yang berada di ujung tentakel yang mendeteksi cahaya dan bau di dalam air. Sebagian spesies ubur-ubur tidak bisa mati atau abadi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimit Rahmayani. Standbook saya I1E1190007, jurusan Perikanan Tangkap, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Haloleo. Judul penelitian saya, alat tangkap suri atau garit. Alat tangkap suri atau garit ini terbuat dari besi berbentuk setengah lingkaran dengan bagian sisinya diberi jaring sebagai pembatas. Alat tangkap suri ini digunakan dalam kapal sebagai alat pengoperasian yang digunakan hanya 3 alat tangkap. Alat tangkap ini digunakan hanya untuk menangkap kerang. Adapun kerang yang ditangkap sebagai berikut, yaitu kerang darah, kerang bulu, dan kerang-kerang lainnya. Sekian dari video yang saya jelaskan mengenai metode penelitian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanuar Gilga, Standbook I1E11804, Program Studi Perikanan Tangkap, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Judul penelitian saya yaitu pengaruh perbedaan ukuran mata jaring terhadap cara tertangkap ikan kembung perempuan. Apa pentingnya melakukan penelitian ini? Penelitian ini sangat penting karena agar dapat mengetahui keramahan
selektivitas alat tangkap tersebut. Mengapa harus melakukan penelitian ini? Agar nelayan dapat menangkap ikan-ikan yang sudah layak tangkap, yaitu ikan yang sudah selesai matang punan pertama. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan size, jumlah maupun berat hasil tangkapan ikan kembung perempuan, di mana pada ukuran 1,75 inci mempunyai jumlah dalam ekor terbanyak daripada 2 inci yang terbanyak tertangkap dengan cara gilet. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odin Hardiata, stambuk saya I1E1-18033. Saya nantinya akan melakukan sebuah penelitian yang dimana berjudul kondisi terumbu karang di Teluk Kulit Susu. Menurut saya penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena dengan mengetahui kondisi terumbu karang di daerah tersebut, kita akan dipermudah untuk menentukan di mana kita akan lakukan target penangkapan atau daerah fishing ground melalui pendekatan bioindikator kondisi terumbu karang di daerah tersebut. Untuk metode penelitian kami akan terjun langsung ke lapangan, dalam hal ini ke tempat penelitian di Teluk Kulit Susu, dan kami memprediksi untuk hasil penelitian ini kondisi terumbu karang di sana masih baik jika kita lihat dari atas permukaan, belum ada kerusakan sejauh yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar, stambuk I1E1-19014, jurusan Perikanan Tangkap, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Judul penelitian saya tentang usaha penangkapan ikan barunang dengan menggunakan alat tangkap, perangkap atau buku dasar. Pentingnya melakukan penelitian ini agar dapat mengetahui cara pengoperasian dan pembuatan alat tangkap ini. Kemudian mengapa harus melakukan penelitian ini? Agar dapat mengetahui bahwa nelayan masih menggunakan alat tangkap ini atau tidak, dan kalau mereka menggunakannya, mereka menghasilkan hasil maksimal atau tidak untuk wilayah penangkapan ikan ini di wilayah laut dangkal yang punya karang. Musim untuk melakukan penangkapan ikan ini pada bulan Maret sampai April dan November sampai Desember. Kira-kira hasil yang didapatkan seperti apa? Menurut saya akan mendapatkan hasil maksimal ketika kita turun melakukan pengoperasian sesuai dengan musim ikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umar, jurusan Perikanan Tangkap, stambuk I1E1-19014, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Judul artikel saya yaitu Teknologi Penangkapan Barunang Ramah Lingkungan di Kepulauan Seribu. Sedikit membahas tentang pendahuluan sumber daya perikanan barunang di Kepulauan Seribu yang menjadi salah satu potensi perikanan tangkap yang paling besar. Jenis-jenis ikan barunang di Kepulauan Seribu antara lain itu S. guttatus, S. halitus, S. javus, S. virgatus, S. valcensens, S. virgulatus. Itu sedikit pembahasan pada artikel ini. Itu ikan barunang ditangkap menggunakan berbagai jenis alat tangkap di Kepulauan Seribu. Jenis-jenis alat tangkap yang digunakan antara lain yaitu ruami, bubu tambun, bubu kompresor, bubu jaring lingkar dengan sperkum. Hasil sedikit saya bahas di sini. Hasil tingkat keramahan lingkungan alat tangkap barunang. Pada 9 kriteria alat tangkap ramah lingkungan disajikan pada tabel 2 di bawah. Penilaian skor dapat
diambil dari hasil wawancara setiap responden dari nilaian berjenis alat tangkap. Tertinggi dari keseluruhan kriteria alat tangkap yang terdapat pada Bobo Tambun dengan skor 45,75. Skor terendah dari keseluruhan kriteria alat tangkap terdapat pada Muru Ami dengan nilai 16, kategori alat tangkap yang ramah lingkungan dapat dilihat pada tabel di bawah. Jadi untuk kesimpulannya yaitu jenis alat tangkap ikan baronang di Kepulauan Seribu adalah alat tangkap Muru Ami, bubu kawat, bubu tambun, bubu jaring, jaring lingkar, dan sperkum. Dari tingkat keramah lingkungan, jenis alat tangkap bubu tambun merupakan alat tangkap yang ramah lingkungan dengan nilai skor 25,75. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Wahyudin, jurusan perikanan tangkap, Stambuk I1E118041. Judul penelitian yang saya ambil adalah pemanfaatan rumpon sebagai peningkatan operasi penangkapan ikan di perairan Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Supaya kita dapat mengetahui apa kekurangan atau kita dapat mengembangkan teknologi rumpon yang digunakan oleh nelayan tersebut. Saya melakukan penelitian ini karena mengingat sumber daya perikanan yang ada di Kabupaten Muna sangat melimpah. Contohnya ikan pelagis, tetapi dalam hal penangkapan sangat berkurang. Hal ini dikarenakan alat tangkap yang kurang memadai. Penelitian tersebut dilakukan di perairan Pulau Muna. Waktu yang tepat untuk melakukan penelitian pada bulan 6 dan bulan 7. Hasilnya yaitu kita dapat mengembangkan teknologi rumpon dan meningkatkan produksi pembuatan rumpon, sehingga para nelayan dapat meningkatkan kualitas penangkapan ikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswi atas nama Mimet Ramayani, NIM I1E119007. Saya mahasiswi program studi perikanan tangkap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo. Jadi di video ini saya akan menjelaskan judul artikel yang saya ambil dari jurnal internasional dengan judul Analisis Kelayakan Usaha Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Tangkap Payang atau Sainet di Pantai Malabero, Kota Bengkulu. Jadi, pendahuluan dari artikel ini yaitu alat tangkap payang merupakan alat tangkap modifikasi yang menyerupai trawl kecil yang dioperasikan di permukaan perairan. Dari segi konstruksi, alat tangkap tersebut hampir mirip dengan lampara. Yang membedakannya adalah tidak digunakannya outerboard dalam pengoperasiannya. Payang juga mempunyai alat bantu yaitu seperti alat bantu rumpon. Untuk hasil dari penelitian ini dapat kita lihat pada tabel 1 di atas. Berdasarkan tabel 1, total pendapatan lebih banyak didapatkan dari jenis ikan muncok dan ikan tongkol. Walaupun total hasil penangkapan lebih sedikit dibandingkan 3 jenis ikan lainnya seperti selar, gembolo, sarai, dan kembung. Namun ikan yang lebih rendah pendapatannya yaitu ikan bawal hitam. Dari tabel 1 di atas juga dapat kita lihat bahwa hasil tangkapan utama dari alat tangkap payang ini rata-rata 24 kg dengan harga jual rata-rata 36.429. Untuk pembahasan dari artikel ini, berdasarkan pengoperasiannya, alat tangkap payang dapat dilakukan baik pada malam hari maupun siang hari. Untuk malam hari, terutama hari-hari gelap, tidak dalam keadaan terang bulan dengan menggunakan alat bantu lampu LED, Petromax atau kerosene persign lamp. Sedangkan penangkapan yang dilakukan pada siang hari menggunakan alat bantu rumpon atau payos. Atau kadangkala tanpa alat bantu rumpon yaitu dengan cara menduga-duga di tempat yang dikira banyak ikan atau mencari gerombolan ikan. Kalau gerombolan ikan yang diburu tadi kebetulan tongkol, dalam pengoperasiannya ini disebut oyakan tongkol. Penggunaan rumpon untuk alat bantu penangkapan
payang meliputi 95% lebih. Payang biasanya dioperasikan di lapisan permukaan air atau water surface dengan tujuan menangkap ikan pelagis yang membentuk kelompok atau schooling. Untuk kesimpulan dari artikel ini, hasil analisis kelayakan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap payang Pantai Malabero, Kelurahan Malabero, Kota Bengkulu, secara finansial adalah nilai NPF Rp 1047,448 net, B atau C ratio 3,2, IRR nilainya 35,48% dan PP 1,0 per tahun, maka usaha tersebut layak secara finansial. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.